king of shopping. 쇼핑왕 루이. 루이야. Cerita diawali dengan sosok pewaris tahta grup Golden yang bernama Kang Jisung. Ia adalah cucu tunggal keluarga pemilik bisnis shopping mall terbesar. Keahlian Jisung adalah berbelanja. Ia selalu berhasil mendapatkan barang spesial limited edition, mengalahkan para pewaris tahta di beberapa negara lainnya. Sehingga ia pun mendapatkan julukan Louis Sang Raja Shopping. Seperti halnya hari ini, ia berhasil mendapatkan jaket olahraga stylish special edition nomor 1. Jisung seringkali lebih akrab dikenal sebagai Louis. Ia terpaksa tinggal di sebuah kastil karena selama ini sang nenek sangat khawatir dengan keselamatannya. Ia tidak mau terjadi hal menyedihkan seperti kematian orang tua Louis karena kecelakaan dahulu. 괜찮으세요? Di tempat berbeda, seorang gadis desa tangguh bernama Boksil. Hari itu Boksil memutuskan untuk pergi ke kota demi mencari adik laki-lakinya yang kabur dari rumah. Dalam perjalanan naik kereta, Boksil menolong seorang nenek yang sedang tersedak. Si nenek meminta Boksil untuk pergi membelikannya air. Namun ketika Boksil kembali, si nenek sudah pergi. Dan rupanya si nenek adalah penipu yang sengaja mengambil tas milik Boksil saja. Boksil bingung saat ia sudah tiba di kota. Ia tidak punya sepeser pun uang dan tidak kenal dengan siapapun di sana. Satu-satunya yang Boksil miliki adalah ginseng liar yang sengaja ia simpan di balik bajunya. Boksil mencoba mencari seseorang yang mau membeli ginseng tersebut. Dan akhirnya satu-satunya harapannya adalah seorang pria stylish yang tampak sangat kaya yang bernama Cha Jungwon. Boksil memohon kepada Jungwon untuk mau membeli ginsengnya. Ia meyakinkan Jungwon bahwa ginseng itu adalah ginseng liar asli yang berumur lebih dari 50 tahun. Jungwon sendiri sebenarnya kurang berminat dengan ginseng tersebut. Ia merasa kasihan dan tidak ingin direpotkan dengan rengekan Boksil, sehingga ia pun akhirnya membelinya. Ia memberi Boksil sedikit uang dan juga nomor teleponnya. Jungwon ingin memastikan dahulu keaslian ginseng tersebut sebelum membayar mahal kepada Boksil. Malam itu karena ingin menghemat uang yang ia punya, Boksil memilih untuk tidur di tempat sauna. Di tempat berbeda, kehidupan serba terpenuhi terlihat mencolok dari Louis. Apapun yang ia inginkan dengan mudah bisa ia miliki. Louis sendiri seperti memiliki ikatan batin dengan barang-barang mewah yang sepertinya telah ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Louis memiliki teman sejak kecil yang bernama Baek Marie. Ia adalah putri tunggal wakil pimpinan grup Golden milik keluarga Louis. Dan Baek Marie sendiri kini bekerja di dalam tim VIP Golden Shopping Mall. Malam itu nenek Louis bermimpi Louis kabur dari kastilnya. Ia terbangun dalam kondisi shock dan kemudian pingsan. Dokter keluarga menyarankan untuk menghubungi Louis agar ia segera kembali ke Korea dan mendampingi neneknya. Di tempat berbeda, Louis pun bergegas pergi mengambil penerbangan paling pagi. Di sisi lain, setelah kondisinya membaik, nenek Louis memberitahu keluarganya bahwa ia akan memberikan semua saham miliknya kepada Louis setibanya Louis nanti di Korea. Wakil Direktur Baek tampak kecewa dengan keputusan sang nenek, karena ia adalah orang yang diharapkan oleh para dewan untuk menjadi pimpinan selanjutnya. Kemudian sebuah pesta dipersiapkan untuk penyambutan Louis yang akan tiba di Korea. Namun sebuah kabar buruk justru diterima keluarga Louis. Karena mobil yang Louis tumpangi setibanya di Korea mengalami kecelakaan dan pengemudi mobil di dalamnya tewas terbakar dalam kecelakaan tersebut. Nenek Louis pun langsung kembali shock karena kabar tersebut.
Keesokan harinya, Boksil dengan semangat membagikan brosur adiknya yang hilang. Ia bertanya ke sana kemari tentang adiknya. Hingga kemudian ia melihat seseorang menggunakan jaket yang sangat mirip dengan jaket yang dahulu ia belikan untuk adiknya. Namun, Boksil sangat terkejut karena orang yang memakai jaket itu bukanlah adiknya, melainkan Louis yang tampak kumuh karena ia tengah kehilangan ingatannya. Louis sendiri yang tidak tahu siapa dirinya memilih untuk terus mengikuti Boksil. Kemudian Boksil membawanya pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Detektif Nam menerima laporan Boksil terkait hilangnya adiknya. Selain itu, Boksil juga memberitahu bahwa jaket yang sedang dipakai oleh Louis adalah milik adiknya, karena ia sendiri yang menjahit nama adiknya di bagian dalam jaket tersebut. Detektif Nam tentu mengalami kesulitan untuk mencari petunjuk, karena Louis sendiri dalam posisi tidak ingat apapun, termasuk nama dan juga siapa dirinya sebenarnya. Boksil yang merasa kasihan dengan Louis dan berharap Louis bisa membantu menemukan adiknya saat ingatannya kembali nanti, akhirnya pun memutuskan untuk mengajak Louis ikut tinggal dengannya. Boksil selalu merelakan uang yang ia punya karena Louis seringkali tiba-tiba membeli dagangan orang lain, padahal ia tidak memiliki uang sama sekali. Louis tidak mau jauh dari Boksil. Ia sangat takut Boksil pergi menelantarkan dirinya. Rupanya Boksil kini bekerja sebagai cleaning service di perusahaan Golden Group milik nenek Louis. Kemudian saat selesai bekerja, Louis setia menunggu Boksil di depan gedung dan wakil direktur baik saat itu merasa khawatir karena ia seperti melihat sosok yang mirip dengan Louis. Hari itu Boksil mengajak Louis pergi ke tempat sauna. Boksil terpesona melihat Louis tampak tampan setelah ia selesai mandi. Louis sangat senang berada di tempat yang tentu belum pernah ia kunjungi selama ini. Louis meminta Boksil untuk tidak pergi meninggalkannya. Ia menggenggam kelingking Boksil sambil ia tertidur pulas. Di tempat berbeda, Mary yang sangat sedih dengan kepergian Louis tiba-tiba merasa senang setelah mengetahui bahwa ayahnya akan menjadi pimpinan Golden Group setelah kematian Louis nanti. Pagi itu ia bekerja dengan hati yang sangat gembira. Di tempat berbeda, masalah terjadi saat Boksil meninggalkan Louis di sauna sendirian. Louis menemukan uang di lantai, namun seorang ibu-ibu justru memukul Louis dan juga menuduh Louis sebagai pencuri yang mengambil uangnya. Merasa didesak, Boksil pun akhirnya memilih untuk mengalah dan mengembalikan uang itu dan kemudian mengajak Louis untuk pergi dari sauna. Malam harinya, Boksil tidak sengaja bertemu dengan nenek pencopet. Dan ia pun langsung mengejarnya sampai bisa menangkapnya. Sayangnya si nenek sudah menghabiskan semua uang Boksil dan hanya meninggalkan gaun milik ibu Boksil yang sedang ia kenakan. Boksil merasa gaun itu adalah kenang-kenangan terakhir ibunya dan ia pun meminta untuk bertukar pakaian dengan si nenek. Di tempat berbeda, Louis sedang dalam bahaya karena dipalak oleh 3 gadis SMA. Boksil mencoba untuk menolongnya, namun ia malah babak belur dikeroyok oleh mereka. Malam itu karena tidak ada tempat tujuan, Boksil pun mengajak Louis untuk pergi ke tempatnya bekerja. Mereka menikmati kopi sambil menunggu pagi tiba. Boksil menceritakan tentang keluarganya kepada Louis dan juga tentang traumanya pasca kematian kedua orang tuanya. Kemudian saat jam bekerja, Boksil kembali meninggalkan Louis sendirian. Dan saat itu, Mary tidak sengaja melihat Louis ada di toilet wanita. Mary langsung mengejarnya, namun Louis telah kabur terlebih dahulu. Mary mulai khawatir kenapa ada sosok orang yang sangat mirip dengan Louis. Kemudian saat Boksil menemukan Louis, ia pun langsung memarahi Louis karena ia sangat takut Louis menyebabkan masalah di kantornya. Sepulang bekerja, Boksil meminta temannya untuk mencarikan rumah yang bisa ia sewa. Ajuma pun langsung membawa Boksil ke rumah atap yang akan disewa oleh Boksil.
Walaupun rumah atap itu sangat jauh dan medannya yang tinggi, namun karena biayanya yang sangat murah, Boksil pun tampak sangat senang dengan harga sewa yang sangat murah itu. Ajuma terpaksa menyembunyikan alasan harga murah dari rumah tersebut karena beberapa bulan lalu ada seorang penyewa yang meninggal. Di sisi lain, malam itu Jungwon sangat terkejut mengetahui ginseng Boksil telah dijual oleh ibunya. Ia bertambah rasa bersalah karena ternyata ginseng tersebut asli dan juga berharga mahal. Keesokan harinya saat Jungwon tidak sengaja terpeleset genangan air di lobi, ia sangat marah dan menyalahkan petugas cleaning service yang ternyata adalah Boksil. Boksil pun terkejut melihat Jungwon. Ia teringat dengan ginsengnya saat melihat Jungwon, dan ia pun meminta Jungwon untuk membayar sisa uang ginseng miliknya. Namun saat itu Jungwon merasa risih karena Boksil kurang sopan kepadanya. Jungwon tidak sengaja mendorong Boksil hingga Boksil terjatuh dan kemudian pingsan. Merasa bersalah, Jungwon kemudian membawa Boksil ke rumah sakit. Dan setelah ia siuman, Jungwon memberikan sejumlah uang kepada Boksil karena uang hasil penjualan ginseng adalah sepenuhnya milik Boksil. Sejak itu, Boksil yang awalnya sangat kesal kepada Jungwon akhirnya menganggap Jungwon sebagai dermawan penyelamat hidupnya. Di tempat berbeda, Mari yang kemarin merasa melihat sosok Louis di kantor mulai memastikan kecurigaannya. Ia memeriksa CCTV dan sangat shock saat melihat seseorang yang memiliki wajah sama persis seperti Louis. Sementara itu, Louis sendiri, ia telah mendapatkan teman baru, putra tunggal dari Ajuma pemilik rumah, yang hari itu memakai jaket yang sama persis seperti dirinya. Pemuda itu bernama Hyung. Ia sendiri sangat senang karena akhirnya menemukan teman yang sama-sama menjadi seorang pengangguran. Ia merasa Louis yang sedang hilang ingatan memiliki wajah seorang sultan. Malam itu Boksil pulang dengan raut wajah sangat bahagia karena ia sedang memiliki banyak uang. Ia mengajak Louis untuk makan enak dan memperbolehkan Louis membeli barang apapun yang ia butuhkan. Ia memberitahu bahwa mulai minggu depan ia akan bekerja di tim pemasaran karena Jungwon memberikannya kesempatan untuk bekerja di tim VIP. Kemudian saat Boksil mencuci pakaian Louis sangat malu saat Boksil memegang celana dalamnya. Hyung merasa celana dalam itu adalah sebuah barang mewah, rancangan desainer besar. Hyung dan Boksil pun mulai memberikan nama Louis seperti nama yang tertulis pada celana dalam itu. Louis. Keesokan harinya Boksil sudah mulai kembali bekerja. Louis membantu Boksil untuk tampil lebih keren dan manis dengan sebuah hiasan yang ia pasang di bajunya. Louis sendiri sekalipun ia sedang amnesia, kemampuan fashionnya tetap menjadi keahlian yang tidak hilang dari dirinya. Hari pertama Boksil bekerja tentu diremehkan beberapa pegawai lainnya, dan ia sendiri harus banyak belajar untuk bisa menguasai bidang pekerjaan barunya. Baek Mari tampak sangat baik karena membantu Boksil untuk belajar hal-hal baru, dan Boksil sangat kagum kepada kebaikan dan juga kecantikan Mari. Kemudian hari berikutnya, Hyung dan Louis mengajukan proposal kontrak kerja kepada Boksil. Mereka menawarkan diri untuk membantu Boksil menemukan Boknam. Boksil sendiri tidak masalah dan langsung menyetujuinya. Selepas membagikan brosur Boknam, Hyung dan Louis menikmati waktu belanja di pasar kaget. Keahlian Louis memilih fashion yang pas dan unik membuat Hyung menyebutnya sebagai Louis sang raja shopping. Saat itu Louis tiba-tiba pusing dan pingsan ketika mendengarkan kotak musik Penguin. Ia seperti mendapatkan ingatannya, namun kepalanya terasa sangat sakit. Semalaman itu Boksil menjaga Louis yang masih pingsan. Boksil penasaran dengan kotak musik yang membuat Louis menjadi pingsan. Keesokan harinya, Boksil mencoba mencari tahu kotak musik yang ternyata adalah produk souvenir limited edition pada ulang tahun klub Golden ke-30. Di tempat berbeda, Louis yang polos menjadi korban penipuan melalui telepon orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menginginkan uang transferan darinya saja.
Louis merasa sangat bersalah dan tidak berani pulang. Ia menuliskan pesan perpisahan kepada Boksil, namun karena ia salah mengeja, Boksil dan Hyung pun justru merasa lucu dengan tulisan itu. Boksil kemudian pergi mencari Louis di sekitar rumahnya, dan ia pun dengan cepat menemukan Louis yang saat itu terlihat mengejar seekor anjing. Sesampainya di rumah, Boksil pun langsung memarahi Louis, bukan karena ia menghabiskan uang, tapi karena ia pergi seenaknya. Kemudian baru saja dimaafkan oleh Boksil, Louis pun kembali membuatnya kesal ketika ia membeli banyak barang-barang melalui online shopping. Louis pun langsung diusir dan dilarang tidur di rumah malam itu. Ajuma merasa kasihan kepada Boksil yang seperti menjadi pembantu untuk Louis. Ia takut masa tua Boksil akan selamanya menjadi pelayan Louis yang hilang ingatan. Di sisi lain, saat Louis melihat wakil direktur Baek di televisi, ia seperti merasa kenal dengan sosok pimpinan grup Golden itu. Keesokan harinya, tim Jungwon dihebohkan dengan beberapa komentar-komentar tentang produk mereka. Sebuah akun bernama Louis si Raja Shopping menuliskan kritikan di hampir semua produk Golden Group. Baek Mari merasa cara akun tersebut mengkritik sama seperti kebiasaan Louis dahulu. Di sisi lain, saat Hyung dan Louis berjalan-jalan di Golden Mall, Louis merasa ia sangat tidak asing dengan semua toko brand-brand mewah di sana. Kemudian secara tidak sengaja, Louis bertemu dengan istri wakil direktur Baek. Dan istri wakil direktur Baek sangat syok dan hampir pingsan seperti melihat hantu saat bertemu dengan Louis. Hyung pun langsung mengajak Louis untuk pergi karena takut dikejar security dari mall. Kemudian saat di luar mall, Jungwon memanggil Louis karena ia ingat Louis adalah orang yang memakai jaket KW saat mereka bertemu pertama kali. Dari kejauhan, wakil direktur Baek tampak khawatir melihat Jungwon berbicara dengan seseorang yang sangat mirip dengan Louis. Ia kemudian mencoba bertanya kepada Jungwon, siapakah pria yang baru saja berbicara dengannya. Sayangnya Jungwon sendiri tidak banyak tahu tentang Louis dan ia juga tidak mengenalnya. Wakil direktur Baek kemudian menyuruh anak buahnya untuk mulai mengawasi Jungwon. Ia juga menyuruh istrinya untuk pergi ke kediaman nenek Louis dan mendapatkan sesuatu di sana. Sebulannya bekerja, Boksil merasa kesal melihat rumahnya sangat berantakan dan Louis hanya bermalas-malasan. Boksil mengajari Louis untuk tugas-tugas rumah dan ia memberinya upah setiap kali pekerjaan rumah yang Louis lakukan. Di tempat berbeda, istri Pak Baek diam-diam mengambil gigi saat Louis masih kecil. Sayangnya pelayan pribadi Louis sangat hafal setiap sudut dari kamar Louis. Boksil, 나 부자였나 봐. Di sisi lain, Boksil dan Louis sedang membahas tentang ide produk baru untuk ulang tahun Golden Mall. Louis memberikan ide tentang sebuah botol kaca elegan yang diberi nama Golden Line. Keesokan harinya, dengan semangat Boksil memaparkan idenya kepada Baek Mari. Namun ternyata dengan licik Baek Mari mengambil ide itu dan ia klaim sebagai ide orisinil miliknya. Namun diam-diam Jungwon sudah tahu bahwa ide itu adalah milik Boksil karena ia kemarin malam melihat Boksil ketiduran mengerjakan konsep tersebut. Boksil sangat kecewa dan tidak menyangka ia akan dikhianati oleh Baek Mari. Boksil pulang dengan penuh amarah dan kekecewaan. Sesampainya di halte bus, Boksil merasa sangat terharu saat bertemu dengan Louis yang menjemputnya. Karena khawatir Boksil akan kehujanan malam itu, Boksil merasa semua kekecewaannya terobati dengan kehadiran Louis yang selalu mensupport dirinya. Keesokan harinya, Boksil mendapatkan hadiah sebuah sepatu cantik dari seseorang yang tidak ia ketahui. Teman-teman Boksil mengira itu adalah hadiah dari Baek Mari yang selama ini selalu baik kepadanya. Dan Boksil lebih memilih untuk membuangnya jika benar itu dari Baek Mari. Namun saat itu Jungwon datang dan mengatakan itu adalah hadiah darinya karena ia tahu ide botol Golden Line sebenarnya adalah milik Boksil dan ia tidak pernah meragukan kemampuan Boksil. 알아듣겠어?
Kemudian pada suatu malam, Boksil mendadak demam tinggi. Rupanya Boksil memiliki trauma dengan hujan dan petir yang seringkali membuat tubuhnya demam. Louis menjaga Boksil semalaman dan berharap Boksil lekas membaik. Keesokan harinya, Louis pergi ke kantor Boksil untuk mengantarkan bubur. Dan di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan wakil Presidirbeck yang tampak sangat syok saat melihat Louis di hadapannya. Louis memberikan salam kepada wakil direktur Beck karena ia pernah melihatnya di televisi. Boksil yang saat itu diizinkan pulang lebih awal langsung meminta maaf kepada Pak Beck dan mengajak Louis untuk segera pulang. Di sisi lain, anak buah wakil direktur Beck mendapatkan uji lab korban kecelakaan di dalam mobil Louis dan ternyata memiliki DNA yang berbeda dengan DNA Louis. Wakil direktur Beck kemudian bertemu dengan anak buahnya. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan seseorang yang sangat mirip dengan Louis. Dan ia pun meminta anak buahnya untuk mulai memata-matai Boksil mulai hari ini. Di tempat berbeda, Jungwon yang khawatir dengan kesehatan Boksil memutuskan untuk menjenguknya di rumah. Ia begitu kaget saat melihat Boksil dan Louis di dalam rumah dalam keadaan Louis saat itu hanya memakai celana dalam. Boksil mencoba menjelaskan ia dan Louis tidak memiliki hubungan khusus. Di sisi lain, Louis sendiri sangat kesal dan khawatir jika Jungwon memiliki perasaan kepada Boksil. Jungwon kemudian meminta Louis untuk tinggal dengannya karena ia tidak suka jika Louis selalu dekat dan merepotkan Boksil. Louis tentu tidak mau, ia bahkan tidak tertarik sekalipun diiming-imingi rumah mewah dari Jungwon. Sementara itu, setelah seharian mencari informasi tentang Boksil dan Louis, anak buah wakil Presidirbeck melaporkan hasil investigasinya tentang hubungan Boksil dan Louis yang sebenarnya. Wakil Presidirbeck sedikit tenang mengetahui Louis sedang hilang ingatan dan Jungwon tidak ada hubungan rahasia dengan Boksil maupun Louis. Keesokan harinya, Jungwon disibukkan dengan rasa khawatirnya sendiri tentang hubungan Louis dan Boksil. Ia pun memilih untuk mengajak Boksil tugas ke luar kota demi menjauhkan Boksil dan Louis. Dalam perjalanan bisnis menuju Busan, Baek Mari terlihat kesal karena Jungwon tiba-tiba mengajak Boksil satu mobil dengannya. Di sisi lain, Louis sendiri langsung mengajak Hyung untuk pergi ke Busan menyusul Boksil. Ia tidak mau membiarkan Jungwon terus mendekati Boksil. Sesampainya di Busan, Boksil tidak sengaja bertemu dengan nenek Louis. Nenek Louis terlihat sangat merindukan cucu kesayangannya itu. Namun sayangnya, sampai saat itu takdir belum juga mempertemukan Louis dan neneknya. Karena sebelum Louis menemukan Boksil, wakil Presidirbeck tiba-tiba datang dan mengajak si nenek untuk pergi. Wakil Presidirbeck sendiri tentu tidak ingin Louis dan neneknya saling bertemu. 아니 너 걱정돼서 왔지. 네 걱정이나 해. Keesokan harinya, setelah seharian menikmati waktu di Busan, Boksil mendapatkan ide untuk membuat sebuah program karya wisata yang akan ditawarkan untuk para customer Golden Mall. Ide segar Boksil itu sangat diapresiasi oleh semua anggota tim. Sesampainya di rumah, Boksil merayakan perpanjangan kontrak yang telah ia dapatkan. Hyung dan Louis sangat bangga dengan keberhasilan yang Boksil dapatkan. Keesokan harinya, Louis mengajak Boksil untuk menonton film bersama. Louis sangat semangat dan ingin menyatakan perasaannya kepada Boksil. Ia kemudian membeli mawar berwarna orange yang memiliki arti cinta pertama. Namun dalam perjalanannya menemui Boksil, Louis mengalami kecelakaan. Beruntunglah Louis tidak mendapatkan luka serius. Ia hanya sedih melihat bunga mawarnya yang hancur. Dan ternyata saat itu mobil Mari yang tidak sengaja menabrak Louis karena ia mengemudi dengan terburu-buru. Mari sangat terkejut melihat Louis sekalipun Louis tidak mengenalinya. Ajuma yang kebetulan lewat di sana datang membantu Louis untuk mendapatkan biaya kompensasi pengobatannya. Kemudian sesampainya di bioskop, Louis meminta maaf karena datang sangat terlambat. Ia dengan manis memberikan kelopak mawar orange yang sudah hancur kepada Boksil, dan Boksil tentu terharu dengan keluguan Louis. Di tempat berbeda, pelayan pribadi Louis memberitahu nenek Louis tentang firasatnya bahwa Louis masih hidup. Setelah beberapa hari ini, ia mengikuti akun Louis si Raja Shopping.
yang sering meninggalkan komentar di web Golden Mall. Nenek Louis langsung menyuruhnya untuk terus menyelidiki sekalipun kemungkinannya sangat kecil jika akun tersebut benar-benar milik Louis. Keesokan harinya, Detektif Nam menemukan petunjuk tentang identitas Louis setelah rekannya memberitahu bahwa kotak musik yang membuat Louis pingsan tempo hari adalah barang antik yang bisa ia temukan di toko buku antik milik istri wakil Presidir Beck. Di tempat berbeda, beberapa komentar Louis tentang kritikan produk-produk Golden Mall membuat heboh banyak orang. Jungwon langsung menemui Louis dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya karena kedekatan Louis bisa membuat masalah untuk pekerjaan Boksil jika identitas raja komentar Louis diketahui perusahaan sebagai orang terdekat Boksil. Malam itu Louis berpamitan kepada Boksil karena mulai sekarang ia akan tinggal di tempat Jungwon. Louis mengajak Boksil berjalan-jalan dan berjanji akan memberikannya cincin permata asli untuk Boksil, serta mengajak Boksil untuk naik kapal pesiar suatu saat nanti. Boksil hanya terdiam mendengar keinginan-keinginan manis dari Louis. Keesokan harinya, saat orang tua Jungwon berkunjung ke tempatnya, mereka sangat shock melihat Louis tidur di kamar Jungwon. Louis memanfaatkan kesalahpahaman orang tua Jungwon untuk membuat Jungwon mengusir dirinya dari rumah. Selain itu, Louis juga semakin hari selalu membuat ulah dan semakin merepotkan Jungwon. Jungwon menyuruh Louis untuk melakukan pekerjaan paruh waktu, namun baru beberapa jam bekerja, Louis sudah mengeluh sangat capek dan menolak untuk bekerja lagi. Louis memanggil Hyung untuk membantunya. Saat itu Hyung menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi di kamar Boksil beberapa bulan lalu, dan Hyung khawatir jika Boksil tinggal sendirian. Mendengar hal itu, Louis langsung berlari ke tempat Boksil. Ia berlari sangat kencang tanpa sadar hanya memakai celana dalaman. Mulai malam itu, Louis berpamitan dan memutuskan untuk kembali tinggal di tempat Boksil. Boksil tentu sangat senang karena ia sendiri sudah terbiasa tinggal dengan Louis. Keesokan harinya, Boksil mendapatkan telepon dari orang yang mengaku memiliki informasi tentang Boknam. Boksil langsung pergi ke tempat yang telah mereka sepakati. Dan ternyata yang mengaku mengenal Boknam adalah 3 siswa SMA yang tempo hari pernah berbuat masalah. Siswi tersebut meminta sejumlah uang sebagai imbalan informasi yang akan mereka berikan. Mereka menyuruh Boksil untuk menyiapkan uangnya. Di sisi lain, Mari hari itu mencari tempat tinggal Boksil. Ia ingin tahu sejauh mana hubungan antara Boksil dan Louis. Mari kemudian mengajak Boksil untuk bertemu. Boksil tanpa rasa ragu menceritakan tentang hubungan adiknya dan kenapa ia merawat pria amnesia di rumahnya. Mendengar semua cerita Boksil, Mari merasa kasihan karena ia mengira adik Boksil mungkin adalah orang yang tewas dalam kecelakaan mobil Louis. Mari kemudian memberikan sejumlah uang kepada Boksil yang sedang membutuhkan untuk mencari informasi tentang adiknya. Boksil kemudian pergi memberikan uang yang telah ia dapatkan dan mulai mencari adiknya. Namun ia pulang dengan tangan hampa karena beberapa teman Boknam mengaku sudah sebulan ini Boknam tidak terlihat. Di tempat berbeda, anak buah wakil Presidir Beck bernasib sangat buruk karena ia menjadi korban pemukulan pria tidak dikenal di dalam rumah Boksil. Sementara Louis yang saat itu pergi menunggu Boksil di halte bus, ia pun terhindar dari peristiwa malang itu. Kabar penyerangan di rumah Boksil mendadak heboh karena di tempat itu pernah terjadi 2 kali kasus pembunuhan yang belum juga terpecahkan. Detektif Nam dan yang lain sangat fokus untuk menangkap pelaku penyerangan yang belum ditemukan itu. Saat itu, Louis dengan cerdas membantu investigasi para polisi. Ia yakin jejak sepatu si pelaku yang tertinggal di lantai rumah Boksil yang kotor saat itu adalah jejak sepatu olahraga sepeda yang dibuat khusus oleh sebuah brand.
Setelah itu sambil mencari pelaku, Louis dan Boksil terpaksa tinggal di rumah Jungwon sampai situasi mulai aman. Dan Jungwon sendiri tentu semakin kerepotan setiap kali Louis tinggal di rumahnya. Namun demi melindungi Boksil, Jungwon rela melakukan apapun untuk melindungi Boksil. Jungwon rela melakukan yang terbaik untuk Boksil yang mulai ada di hatinya. Di sisi lain, wakil Presdirbeck terlihat sangat khawatir mengetahui kondisi anak buahnya yang masih tidak sadarkan diri. Ia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi pria tersebut. Sementara itu, saat istri wakil Presdirbeck menemani nenek, mereka tidak sengaja melihat sebuah berita viral tentang pria berkoyo yang lari di tengah dinginnya malam. Pelayan pribadi Louis sangat yakin pria tersebut adalah tuan muda yang selama ini ia layani. Wakil Presdirbeck sendiri tentu sangat terkejut karena ia tidak pernah berharap nenek bisa melihat Louis secepat ini. Terlebih lagi, semua itu karena ulah polos istrinya sendiri. Keesokan harinya, Marie mulai membantu ayahnya dengan mencari tahu di manakah Boksil dan Louis kini tinggal. Pesona cantik Marie seakan menghipnotis Hyung dan ia pun mendapatkan banyak informasi tentang Boksil dan Louis dari Hyung. Keesokan harinya, pelayan pribadi Louis mulai mencari keberadaan Louis. Ia pergi ke beberapa tempat sambil menunjukkan foto Louis. Sayangnya, sekalipun jarak mereka sudah dekat hari itu, si pelayan juga belum bisa menemukan Louis. Di tempat berbeda, tim Jungwon sedang banyak tugas mendekati hari H ulang tahun perusahaan. Mereka kesulitan mendapatkan tenaga bantu, sehingga Jungwon pun memperkerjakan Louis sebagai pegawai paruh waktu yang akan bertugas untuk mensortir barang-barang. Sosok Louis yang tampan ditambah lagi ia sengaja berdandan rapi menggunakan pakaian Jungwon cukup membuat para tim terpesona. Namun untuk Marie, ia justru benar-benar takut bertemu dengan Louis. Louis mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Para tim sangat terkesan dengannya, terutama karena sikap unik Louis yang terlihat seperti seorang pimpinan, alih-alih seorang pekerja paruh waktu. Bahkan menyempatkan diri untuk memberikan penilaian kinerja untuk para tim divisi VIP, padahal ia hanyalah seorang pekerja paruh waktu. Di sisi lain, pihak kepolisian telah berhasil menangkap penjahat yang masuk ke rumah Boksil. Kemudian detektif Nam menghubungi Boksil dan memperbolehkan Boksil untuk tinggal kembali di rumahnya. Detektif Nam meminta atasannya untuk memberikan Louis hadiah karena petunjuk spesifik sepatu yang disampaikan oleh Louis tempo hari sangat membantu polisi menangkap pelaku sebenarnya. Malam harinya, Louis mentraktir Boksil dan yang lain dari uang hadiah yang ia dapatkan. Ia membeli banyak makanan, termasuk mengirimkan chicken kepada Jungwon yang kini kembali tinggal sendirian di rumahnya. Keesokan harinya, Louis mengajak Boksil beristirahat sambil menikmati pemandangan laut dan juga ombak. Louis cemburu dengan sepatu pemberian Jungwon dan ia pun memilih untuk membuangnya ke tengah lautan. Louis dengan manis menggendong Boksil dan mengajaknya untuk membeli sepatu baru. Ia ingin Boksil hanya memakai barang-barang pemberian darinya. Di tempat berbeda, detektif Nam akhirnya bertemu dengan nyonya pemilik toko buku. Ia bertanya tentang kotak musik limited edition dan apakah nyonya Beck mengenal nama Louis. Dari situlah detektif Nam mengenal siapa sebenarnya Louis. Di tempat berbeda, Louis dan Boksil sangat menikmati waktu mereka. Boksil bahkan merasa hari ini adalah hari termanis dan terindah dalam hidupnya. Dan ia pun akhirnya menerima perasaan tulus Louis kepadanya. Nyonya Beck yang sangat polos, ia pun langsung pergi ke kantor suaminya. Ia dengan bahagia menceritakan bahwa Louis masih hidup dan detektif Nam sudah menemukan Louis. Malam harinya, anak buah wakil Presdirbeck langsung pergi ke tempat Boksil dan mengajak Louis untuk pulang ke kediaman nenek. Boksil yang saat itu menunggu Louis untuk makan ramen bersama, merasa bingung karena Louis tidak juga pulang ke rumah. Ia kemudian mengajak Hyung untuk mencari Louis, namun mereka hanya menemukan satu sepatu Louis saja. Hingga kemudian detektif Nam memanggil mereka berdua dan menjelaskan tentang siapa Louis yang sebenarnya.
Hyung sangat terkejut sekalipun sedari awal wajah Louis memang terlihat seperti wajah bangsawan. Jungwon sendiri tidak percaya karena ia tidak pernah melihat wajah pewaris grup Golden yang sebenarnya, sehingga ia pun tidak mengenalinya sekalipun ia sering bertemu dengan Louis. Di tempat berbeda, wakil direktur Baek berpura-pura menjadi pahlawan yang telah berhasil menemukan Louis dan membawanya kembali pulang. Nenek dan semua orang tampak sangat senang melihat Louis kembali. Di tempat berbeda, Detektif Nam dan Jungwon membahas kemungkinan tentang Bok Nam yang tewas dalam kecelakaan mobil Louis. Mereka berdua sepakat untuk sementara merahasiakan hal itu dari Bok Sil. Keesokan harinya, Detektif Nam melanjutkan penyelidikannya di tempat sekitar kecelakaan. Ia memeriksa CCTV beberapa sudut di sana dan akhirnya menemukan rekaman saat Louis bersama dengan Bok Nam sebelum kecelakaan terjadi. Di tempat berbeda, sesampainya di rumah, Louis menyambut Bok Sil dan meletakkan karpet merah spesial untuk Bok Sil. Ia sangat merindukan Bok Sil dan memberikan Bok Sil mawar orange sebagai bentuk ungkapan perasaannya. Pelayan pribadi Louis mengunjungi rumah Ajuma sebagai bentuk rasa terima kasih karena selama ini sudah merawat Louis dengan sangat baik. Sementara itu, Louis sendiri merengek karena ia mengajak Bok Sil untuk tinggal bersamanya. Namun Bok Sil tentu menolaknya. Ia merasa sudah cukup dengan melihat Louis berkumpul kembali dengan keluarganya, dan selama masih di bawah langit yang sama, itu pun sudah lebih dari cukup untuknya. Di tempat berbeda, saat Mari berkunjung ke rumah Jungwon, ia berpura-pura menjadi pemilik gaun jadul Bok Sil agar orang tua Jungwon percaya bahwa Mari adalah pacar Jungwon. Keesokan harinya, setelah mendapatkan banyak bukti rekaman CCTV, termasuk saat Bok Nam terekam mengambil mobil Louis dan meninggalkan Louis sendirian di tepi jalan dan bertukar pakaian dengannya, Detektif Nam pun akhirnya mengajak Bok Sil pergi ke pemakaman tempat jenazah yang dianggap sebagai jenazah Louis dimakamkan. Detektif Nam menjelaskan kronologi sebelum kecelakaan itu terjadi, di mana Bok Nam dan geng motornya membututi mobil Louis dan kemudian merampok Louis. Itulah alasan kenapa Louis memakai jaket Bok Nam. Bok Sil seakan sulit mempercayainya karena ia yakin adiknya bukanlah orang jahat yang mampu melakukan kejahatan seperti itu. Di tempat berbeda, Louis menanyakan kepada wakil direktur Baek kenapa saat mereka bertemu pertama kali, wakil direktur Baek hanya diam dan seperti berpura-pura tidak mengenalinya. Wakil direktur Baek beralasan ia sangat syok karena yang ia tahu Louis sudah meninggal, dan wakil direktur Baek kemudian mengarang cerita tentang kedekatan antara Louis dan Mari. Namun dalam ingatan Louis sendiri, Mari adalah orang yang selalu jahat sejak kecil kepadanya. Di tempat berbeda, Hyung dan ibunya pergi membawa celana dalam Louis. Mereka sangat girang karena mendapatkan banyak uang dari menjual permata asli yang menjadi hiasan dalam celana dalam itu. Malam harinya, nenek Louis berkunjung ke rumah Bok Sil. Nenek sangat berterima kasih kepada Bok Sil yang telah banyak membantu Louis. Bok Sil justru merasa bersalah karena mendiang adiknya berbuat jahat kepada Louis. Nenek kemudian memeluk Bok Sil dan menenangkannya. Ia menasihati Bok Sil untuk menjauhi Louis karena Bok Sil pasti terus merasa bersalah setiap kali melihat Louis. Setelah ia tahu tentang kebenaran kecelakaan yang menewaskan adiknya, malam itu Bok Sil diam-diam memutuskan kembali ke desa dan berpamitan hanya melalui surat kepada orang-orang yang selalu baik kepadanya selama ini. Bok Sil bahkan sengaja meninggalkan ponselnya agar mereka tidak bisa menghubungi dan menemukannya. Setelah seharian bertahan untuk mengikhlaskan Bok Sil, Louis pun akhirnya menyerah dan ia pun pergi ke tempat Bok Sil dan menanyakan di manakah Bok Sil sekarang. Louis langsung bergegas pergi ke kampung halaman Bok Sil. Di tempat berbeda, Jungwon juga sudah lebih dulu tiba di sana. Ia sangat khawatir dengan keadaan Bok Sil dan tidak ingin melihat Bok Sil menderita sendirian. Setelah tahu tentang hal yang sebenarnya terjadi antara Bok Nam dan juga Louis, Jungwon membantu Bok Sil untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah yang sangat berat, namun ia melakukannya dengan penuh semangat. Di tempat berbeda, mengetahui Bok Sil mengundurkan diri dan Jungwon yang tidak masuk kerja hari itu membuat Mari gelisah.
Ia khawatir Jungwon sedang bersama dengan Boksil, dan ia pun kemudian pergi ke tempat Hyung dan mengajaknya untuk menunjukkan kampung halaman Boksil. Namun dalam perjalanan mereka, karena Hyung terlalu banyak makan ramen, Stop! di tempat berbeda, Louis sangat cemburu melihat kedekatan Jungwon dan Boksil. Ia bahkan sampai memukul Jungwon walaupun kemudian ia langsung meminta maaf kepadanya. Jungwon mengajak Louis untuk memberi waktu kepada Boksil yang masih enggan menceritakan alasan sebenarnya ia tiba-tiba pergi dan kembali ke desa. Keesokan harinya, Boksil akhirnya mengusir Louis dan mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan kepada Louis. Kemudian Jungwon pun mengajak Louis untuk kembali ke Seoul. Dalam perjalanan mereka, Jungwon hampir saja mengalami kecelakaan saat menghindari pengemudi motor yang ugal-ugalan. Namun saat itu Louis seperti mendapatkan ingatannya kembali saat kepalanya terluka. Louis sangat sedih mengingat kejadian yang terjadi kepada Boknam dan dirinya. Ia merasa bersalah karena Boknam mengalami kecelakaan setelah mengambil mobil miliknya. Louis pun menangis mengetahui takdir menyakitkan antara dirinya dan Boknam. Dan ia pun merasa bersalah kepada Boksil. 영영 지킬 수 없게 되었기에. Setelah semalaman memikirkan dengan baik, Louis akhirnya mulai menerima takdir menyakitkan antara dirinya dan Boksil. Namun perasaannya kepada Boksil tidak pernah berakhir. Ia mulai tanggung jawab dengan memimpin Golden Group dan mulai mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Jungwon. Tim VIP sangat senang mengetahui Louis menjadi pimpinan mereka. Louis sengaja memilih tempat duduk yang ditinggalkan oleh Boksil untuk memulai pekerjaannya. Di tempat berbeda, Boksil memulai perusahaan kecil yang ia dirikan. Ia berfokus menjual sayur-sayuran sehat dan juga buah-buahan hasil dari para petani di kampungnya. Dan Jungwon kemudian bergabung dalam perusahaan Boksil itu. Kemampuan penjualan yang sangat mumpuni membuat Boksil memberikan posisi pimpinan atau penanggung jawab di perusahaan kecilnya itu. Louis sebenarnya cemburu melihat Jungwon selalu berdekatan dengan Boksil. Namun sekarang, hanya Jungwon lah yang bisa ia mintai tolong untuk menjaga Boksil. Sementara itu, Hyung mulai bekerja sebagai supir pribadi Louis. Louis selalu menyempatkan untuk pergi ke rumah atap Boksil. Ia ingin memastikan bahwa Boksil nyaman kembali tinggal di sana. Louis juga meminta Ajuma untuk memasang pintu keamanan untuk Boksil. Louis selalu bersembunyi saat jam pulang Boksil. Ia tidak ingin Boksil tidak nyaman saat bertemu dengannya. Di sisi lain, wakil direktur Baek masih khawatir dengan rasa bersalah kepada Louis. Ia takut ingatan Louis kembali dan menyalahkan dirinya karena hari itu ialah yang menyuruh Louis untuk berkendara sendirian. Di tempat berbeda, Boksil merasa aneh dengan celengan babi yang terasa semakin berat. Ditambah lagi Ajuma selalu memberinya makanan setiap hari. Karena sebenarnya diam-diam Louis meminta Ajuma untuk membagikan masakannya kepada Boksil setiap hari. Boksil sendiri sebenarnya masih selalu terbayang kenangannya dengan Louis, namun ia berusaha untuk menahannya. Dan Louis sendiri tidak pernah absen memandangi rumah atap Boksil dari kejauhan. Bahkan ketika pada suatu malam Boksil kembali trauma karena derasnya hujan petir, Louis segera pergi memeriksa Boksil. Namun di tempat Boksil sudah ada Jungwon yang datang untuk memeriksa keadaan Boksil. Louis tentu cemburu, namun ia tidak memiliki hak untuk mendekati Boksil dan selalu berada di dekat Boksil seperti dahulu. Keesokan harinya, Louis memutuskan untuk kembali tinggal ke kastilnya. Ia berpamitan dan meminta maaf kepada nenek karena ia butuh waktu untuk melupakan Boksil. Louis kemudian pergi ke rumah Ajuma untuk berpamitan. Hyung terlihat menangis karena ia tidak ingin Louis meninggalkannya. Selama ini Louis sudah ia anggap seperti adiknya sendiri.
Louis memilih berpamitan kepada Boksil dengan sebuah surat. Ia mengirimkan catatan penting yang dulu membantunya mengingat semua kenangan-kenangan indahnya yang ia alami dengan Boksil. Boksil tentu tidak ingin berpisah sangat jauh dengan Louis. Selama ini ia merasa sudah cukup dengan berada di bawah langit yang sama dengan Louis. Namun karena Louis akan pergi ke luar negeri, ia tentu merasa sedih. Kemudian hari berikutnya, saat pelayan pribadi Louis mengantarnya ke bandara, Louis tiba-tiba menghilang dan membuat khawatir keluarganya. Rupanya Louis sengaja tidak pergi ke luar negeri karena ia tiba-tiba ingin berpergian ke Busan. Dan dalam perjalanannya menikmati udara Busan, ia tiba-tiba melihat Bok-nam di sebuah taman. Bok-nam bingung saat Louis tiba-tiba memeluknya. Hingga kemudian ia ingat bahwa Louis adalah orang kaya yang dulu ia rampok dengan geng motornya. Bok-nam langsung berlari karena takut dibawa Louis ke kantor polisi. Louis kemudian mencari Bok-nam ke sana kemari, namun tiba-tiba sebuah sepeda menabraknya sampai terjatuh dan beberapa ingatannya pun kembali. Louis mengingat kejadian yang sebenarnya. Rupanya saat ia mendapatkan masalah dari geng motor yang sengaja merampoknya, adik Boksil justru berpura-pura membereskan Louis dengan membawanya pergi. Ia meninggalkan Louis di pinggir jalan dan berjanji akan menjemputnya 1 jam lagi. Namun, saat pimpinan geng motor terlalu tamak dan mengambil mobil Louis dan juga semua pakaiannya, hingga kemudian ia pun mengalami kecelakaan dan hangus terbakar. Bok-nam yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa takut dan ia pun memilih untuk pergi dan bersembunyi. Mendengar cerita Bok-nam, Louis mencoba untuk memahaminya dan ia sangat bersyukur Bok-nam masih hidup dan baik-baik saja. Louis kemudian menghubungi Jung-won dan juga detektif Nam. Ia memberitahu bahwa ia telah menemukan Bok-nam. Louis meminta semua orang untuk membantu rencananya mempertemukan Boksil dan Bok-nam. Jung-won kemudian mengajak Boksil ke Busan untuk perjalanan dinas. Boksil tampak tidak curiga sama sekali. Kemudian saat Boksil berjalan-jalan sendirian di dekat dermaga, ia melihat seseorang pengemis yang sangat mirip dengan Louis. Boksil langsung menghampirinya. Ia sangat khawatir dan juga bingung kenapa Louis menjadi seperti ini lagi. Padahal seharusnya Louis ada di luar negeri. Boksil mengajak Louis untuk mencari makan sambil menunggu pelayan pribadi Louis datang dan menjemputnya. Namun saat pelayan pribadi Louis datang, Louis tiba-tiba ketakutan dan langsung kabur. Boksil mencoba untuk mengejar Louis sampai ke dalam sebuah kapal pesiar, dan kapal itu tiba-tiba mulai melaju, sedangkan Louis tidak ada di dalamnya. Pelayan Louis kemudian menelpon Boksil dan mengatakan bahwa Louis sudah ia temukan. Boksil merasa tenang dan juga senang. Ia kemudian meminta pelayan Louis untuk menunggunya karena ia sedang berada di atas kapal. Kemudian detektif Nam menelpon Boksil. Ia mengatakan bahwa Bok-nam masih hidup dan sedang berada di Busan. Boksil seakan-akan tidak percaya. Ia memanggil-manggil nama Bok-nam dan kemudian Bok-nam pun muncul dari dalam kapal dengan sangat keren. Boksil tampak sangat senang melihat Bok-nam benar-benar masih hidup dan juga baik-baik saja. Bok-nam menunjukkan video dari Louis dan mengatakan bahwa ini semua adalah rencana calon kakak iparnya itu. Di pinggir dermaga, Louis dan yang lainnya menyambut Boksil dan Bok-nam dengan senyum yang bahagia. Louis sangat senang karena ia telah menepati janjinya untuk menemukan Bok-nam. Ajumas juga sangat senang melihat Bok-nam bisa berkumpul lagi dengan kakaknya. Ia menasihati Bok-nam untuk menjadi anak yang baik dan tidak terlibat masalah lagi. Di tempat berbeda, detektif Nam mendapatkan kabar bahwa akhirnya pria yang menjadi korban pemukulan di rumah Bok-nam dahulu telah sadarkan diri. Detektif Nam kemudian bergegas pergi ke rumah sakit, namun pria tersebut sudah kabur. Di sisi lain, diam-diam rekan detektif Nam menghubungi wakil direktur Bach dan ia memberitahu perkembangan pria yang setelah sadarkan diri tadi. Wakil direktur Bach tampak gelisah dengan kabar tersebut. Kemudian istrinya mendapatkan telepon dari orang yang tidak mereka kenal.
Rupanya itu adalah anak buah wakil direktur Baik sendiri yang kini telah siuman dan ia mulai memeras direktur Baik. Wakil direktur Baik pun langsung pergi ke rumah Louis. Ia khawatir Giljang akan memberitahu Louis tentang kejahatannya. Beruntunglah saat itu ia sampai di rumah Louis terlebih dahulu. Louis dengan polos mengajak pamannya itu untuk makan ramen bersama. Ia sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada wakil direktur Baik yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri. Kemudian saat pulang, wakil direktur Baik bertemu dengan Giljang yang ada di luar rumah Louis. Tentu saja Giljang langsung meminta sejumlah uang kepada wakil direktur Baik dan ia pun berencana untuk pergi jauh dari Seoul karena polisi telah melihat wajahnya. Keesokan harinya, Louis mulai sering datang ke kantor Boksil. Ia sangat cemburu dengan kedekatan antara Boksil dan juga Jungwon. Kemudian Detektif Nam memanggil Boknam dan Louis untuk diinterogasi. Detektif Nam mencari tahu identitas kepala geng yang menjadi korban kecelakaan mobil Louis. Sementara itu, Giljang bernasib sangat apes karena uang yang telah ia dapatkan dari wakil direktur Baik diam-diam dicuri oleh si nenek pencopet yang kembali berpura-pura tersedak makanan saat menipu korbannya. Di sisi lain, saat Boksil berkunjung ke rumah Louis, nenek Louis sangat senang karena kemarin malam ia bermimpi kejatuhan buah mangga. Ia berfirasat Boksil sedang hamil dan hal itu membuatnya sangat bahagia. Padahal saat itu perut Boksil memang sakit, tapi ia sakit karena kebanyakan makan jajangmyeon. Kemudian Louis mengajak kepala pelayan untuk pergi memberikan pelajaran kepada 3 siswi SMA yang dulu memalak dan juga menipu Boksil. Rupanya kepala pelayan adalah mantan pimpinan geng, sehingga ia pun dengan mudah membuat para siswi nakal itu bertekuk lutut padanya. Louis memberikan hukuman kepada mereka untuk mengupas bawang di rumahnya agar mereka bisa mendapatkan upah untuk membantu mengembalikan uang Boksil. Sementara itu kesibukan pelayan pribadi Louis sekarang adalah menjadi guru les untuk adik Boksil yang lemot. Sungguh jauh berbeda dengan kakaknya yang sangat cerdas dan juga bekerja keras. Kemudian Louis mengajak Jungwon dan Boksil untuk kembali ke Golden Group dan mereka tetap bisa menangani bisnis sayuran dan juga buah-buahan sebagai anak cabang Golden Group. Malam itu Louis melamar Boksil di rumah atap. Ia diam-diam meletakkan cincin permata di atas meja makan. Louis mengungkapkan ketulusannya kepada Boksil dan ia ingin seumur hidup bisa bersama dengan Boksil. Boksil tentu terharu mengetahui Louis selama ini diam-diam tetap ke rumahnya dan melakukan semua pekerjaan rumah untuknya. Keesokan harinya, saat Louis pergi ke toko buku istri Pak Baek, Louis masih sangat ingat betapa istri Pak Baek sangat menyayanginya sejak kecil dulu. Kemudian tiba-tiba Giljang datang mencari Pak Baek. Louis terlihat seperti pernah melihat wajah Giljang, namun ia sedikit lupa. Hingga kemudian Pak Baek datang dan mengajak Giljang untuk pergi. Rupanya Giljang datang untuk meminta uang lagi kepada Pak Baek karena semua uangnya telah dicuri oleh si nenek pencopet. 야, 10억이 네 집 애 이름이야? Louis kemudian pergi ke tempat Boksil. Ia ingin seharian ini menghabiskan waktu berkencan di rumah Boksil. Louis membeli banyak barang-barang COD untuk Boksil dan dirinya. 혹시 Ia kemudian menawarkan diri untuk membuat makanan yang enak untuk Boksil. Namun tentu saja ia justru malah merepotkan Boksil. Louis mengajak semua timnya untuk liburan di villa keluarganya. Louis dan Jungwon memakai jaket limited edition seri pertama dan juga ke-100. Mereka melakukan banyak kegiatan outdoor dengan penuh kegembiraan. 무조건 잘해. Kemudian saat pembagian tempat tidur, Louis dan Jungwon ditakdirkan untuk berbagi tenda tidur bersama. Sementara Boksil
akan berbagi kamar dengan Mari. 이런 인연이죠. 에이씨. 아, 추워. Di tempat berbeda, Giljang yang merasa dikhianati oleh wakil direktur Baek mulai berencana untuk membalasnya. Sebenarnya Giljang sendiri salah paham. Ia ketakutan akan kejahatannya sendiri saat bersembunyi di toko buku milik istri Pak Baek. Ia khawatir Pak Baek melaporkannya kepada polisi. Padahal saat itu detektif Nam yang datang ke toko milik istri Pak Baek hanya berniat untuk membeli buku. Dan Pak Baek sendiri justru sudah menyiapkan uang untuk Giljang. Namun saat itu Giljang sudah pergi dari toko buku. Malam itu Louis mengajak Boksil untuk bertemu di taman villa. Louis hendak memberikan hadiah spesial untuk Boksil. Namun tiba-tiba Boksil diculik oleh Giljang. Louis mencari Boksil dan meminta teman-temannya untuk membantu mencari juga. Namun mereka tidak juga menemukannya. Di tempat berbeda, Giljang menelpon Pak Baek. Ia mengatakan telah menculik Mari. Ia meminta sejumlah uang jika Pak Baek ingin Mari kembali dengan selamat. Pak Baek kemudian langsung mencoba menelpon ponsel Mari, karena ia pun sangat khawatir. Pak Baek cukup lega namun juga khawatir lagi setelah mengetahui bahwa yang diculik ternyata Boksil. Pak Baek ingin menebus kesalahannya dengan memberikan uang kepada Giljang agar Boksil bisa dibebaskan. Sementara itu, Louis merasa sangat bersalah karena ia kepikiran Boksil diculik karena dirinya. Di sisi lain, Giljang juga sedang bingung karena ia salah mengira telah menculik Mari. Di tempat berbeda, Giljang kembali bernasib apes saat mobil yang ia kendarai justru mengalami kecelakaan. Giljang dan Boksil pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Detektif Nam mengenali Giljang sebagai orang yang menjadi korban pemukulan di rumah atap milik Boksil dahulu. Rekan detektif Nam langsung menghubungi Pak Baek dan memberitahu bahwa Giljang sekarang masuk rumah sakit. Pak Baek pun semakin bingung karena merasa menjadi semakin rumit masalah ini. Louis sangat senang dan lega karena Boksil tidak terluka parah. Di tempat berbeda, Pak Baek yang sudah lelah akhirnya pun memutuskan untuk menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya. Ia meminta istrinya untuk mengembalikan kotak milik Louis saat Louis masih kecil dahulu. Malam itu, Louis yang sebenarnya mulai merasa aneh dengan Pak Baek. Dari mulai awal kecelakaan yang terjadi padanya dahulu, ia pun pergi menemui Pak Baek. Pak Baek kemudian langsung meminta maaf kepada Louis karena ia dibutakan oleh ketamakannya sendiri dan ia pun menyesali semua kesalahannya. Keesokan harinya, Louis menemani Pak Baek ke kantor polisi untuk mengakui semuanya kepada detektif Nam. Di tempat berbeda, Giljang pun juga telah sadarkan diri dan langsung ditahan oleh polisi. Sayangnya Giljang saat itu justru menuduh bahwa semua kejahatan yang telah ia lakukan, termasuk menculik Boksil, adalah perintah dari Pak Baek. Pak Baek saat itu menolak semua tuduhan Giljang karena itu semuanya tidak benar. Namun ia tidak memiliki bukti apapun. Louis kemudian membantu mencarikan bukti untuk meringankan Pak Baek karena ia percaya Pak Baek tidak melakukan semua kejahatan itu. Louis kemudian menemukan penguntit istri Pak Baek selama ini. Ia mendapatkan bukti foto-foto siapa saja yang pernah datang ke toko buku milik istri Pak Baek. Dan Louis pun membuktikan bahwa Giljang memang 2 kali memeras Pak Baek. Selain itu, dari kasus Giljang, detektif Nam pun akhirnya berhasil menemukan nenek pencopet yang kerap kali meresahkan. Awalnya si nenek menolak mengakui kejahatannya dan berpura-pura lemah. Hingga kemudian Boksil datang dan tentu saja ia pun pernah menjadi korban dari si nenek. Kemudian bukti rekaman bahwa Pak Baek sedari awal tidak pernah berniat membunuh Louis akhirnya telah membuat dirinya mendapatkan keringanan hukuman. Pak Baek sangat berterima kasih kepada Boksil dan Louis yang telah mendapatkan bukti rekaman itu dari dalam tas Giljang yang dulu sempat dicopet oleh si nenek. Kemudian Louis mengajak Boksil untuk membelikan hadiah untuk neneknya.
Louis membeli hadiah untuk neneknya dari uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Ia sengaja membelikan sepatu cantik berwarna merah kepada neneknya. Sayangnya kebahagiaan nenek kala itu menjadi perpisahan indah, karena keesokan harinya nenek telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian nenek menjadi hal yang sangat berat untuk orang-orang yang sangat mencintainya. Kemudian setelah beberapa hari kepergian nenek, Louis mendapatkan telepon dari istri Pak Beck yang ingin mengembalikan kotak harta karun masa kecil Louis. Rupanya salah satu isi kotak tersebut adalah sebuah kaset yang mendokumentasikan hari ulang tahun grup Golden ke-30. Di mana saat itu ibu dan ayah Boxhill datang sebagai pengunjung mall yang beruntung mendapatkan hadiah utama. Louis mengajak Boxhill untuk menonton dokumentasi itu bersama, karena Boxhill yang ditinggal pergi kedua orang tuanya sejak kecil, ia tidak pernah memiliki foto kedua orang tuanya, sehingga ia pun mulai lupa dengan wajah mereka. Dalam acara ulang tahun Golden Group yang ke-30 itu, Boxhill memberikan kotak musik limited edition miliknya untuk Louis yang saat itu menangis karena sangat menginginkan kotak musik tersebut. Louis kecil kemudian menanyakan nama Boxhill, namun Boxhill yang masih kecil memberitahu bahwa namanya adalah Kobosi. Dan Louis tidak pernah menyangka bahwa Kobosi yang sejak dahulu sangat ingin ia temukan adalah Boxhill yang kini telah menjadi pasangan hidupnya. Dan cerita pun diakhiri dengan pernikahan manis pelayan pribadi Louis dan juga kepala pelayan yang sejak dahulu menjadi cinta pertamanya.